Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rino Dukinaltum, dalam channel Cerita Inspiratif untuk Anda. Para sahabat sekalian, tentunya hidup sebagai anak dari keluarga broken home tidaklah mudah. Apapun alasan orang tua yang berpisah dan bercerai, tetapi satu yang pasti bahwa anak selalu menjadi korban. Karena itu, di hari ini, di akhir pekan ini, saya akan membawakan lagi sebuah cerita inspiratif untuk Anda dengan judul Ayahku dan Lilin Kecilnya. Ayah dan ibu akhirnya bercerai. Lalu aku mengikut ayahku dan hidup dengan istri barunya atau ibu tiriku. Pada awalnya semua berlangsung atau dijalani dengan indah. Karena di rumah hanya ada papa, mama tiri, dan saya. Tapi setahun kemudian situasinya mulai berubah dengan kehadiran adik tiriku. Memang saya menyadari bahwa ibu tiri pasti lebih mencintai anak kandungnya daripada saya. Dan itu yang saya rasakan setiap saat. Kebetulan saya waktu itu masih duduk di bangku SMP. Akibat situasi keluarga, akhirnya gairah hidupku mulai menurun drastis. Nilai-nilaiku di sekolah jatuh, anjlok. Biasanya aku mendapatkan juara, kini tidak lagi. Dan semuanya aku sadari bahwa itu dari situasi keluarga dan rumahku. Karena itu di suatu hari, aku lebih memilih untuk pergi bermain game di warnet sampai tengah malam. Ketika aku kembali, aku langsung tertidur dan pasti terlelap. Tiba-tiba ayah masuk ke kamarku, lalu membangunkan aku. Dengan perlahan aku melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 12 malam. Di hadapanku ada ayahku, ibu tiriku, dan juga adik tiriku yang juga ikut duduk di sampingku dengan mata yang masih mengantuk. Ayahku membawa sebuah piring putih datar yang di atasnya ada puding yang ditumpuk dan diletakkan lilin di bagian tengahnya. Cahaya dari lilin itu membias di wajah ayah dan aku mulai memandang wajah ayah. Aku bertanya pada diriku sendiri, ada apa ini? Lalu ayah berbicara, memecah keheningan malam itu dengan berkata, "Selamat ulang tahun anakku." Aku terkejut. Aku mengira ayah sudah tak sayang lagi padaku. Tapi ternyata ayah masih mengingat hari ulang tahunku.
Aku tak sanggup berkata apa-apa dan aku pun meneteskan air mata. Setelah itu ayahku memberikan piring itu kepada ibu tiriku lalu mengusap air mataku sambil berkata, "Hentikan tangismu. Kamu anak laki-laki, kamu harus kuat. Ayah tak akan lupa hari ulang tahunmu, nak. Meskipun ayah mempunyai keluarga baru, kamu tetap anak ayah. Mungkin mamamu sudah bukan istri ayah lagi, tapi kamu akan selalu jadi anak ayah." Aku masih tak bisa berkata kata lalu aku usap air mataku yang masih tersisa. Ayahku berbicara lagi. "Kamu lihat lilin ini, nak. Semakin lama lilin ini semakin memendek dan akhirnya akan padam. Seperti itu pula ayah. Ayah tak akan selamanya menerangi jalanmu. Setelah ayah tidak menemani dan menerangi jalanmu, kamu akan sendirian." Air mataku menetes lagi. Ayah melanjutkan lagi kata-katanya. "Kamu harus lanjutkan sekolahmu, nak. Kamu harus terus belajar agar kamu siap untuk menjalani kehidupanmu di masa depan. Ayah dan mama tidak selamanya akan menemani kamu. Kelak kamu akan sendirian dan kamu harus sanggup menjalani itu. Hari ini umurmu sudah bertambah 1 tahun, dan ayah harap kamu bisa lebih dewasa lagi. Jangan terus menyesali masalah keluargamu yang sudah tak bisa bersatu lagi. Mungkin ini sudah takdirmu, nak." Setelah ayah selesai berbicara, ayah menyuruhku untuk membuat permintaan dan meniup lilinnya. Lalu ayah berkata, "Maaf, ayah sedang tidak punya uang untuk membeli kue ulang tahun untuk kamu ataupun hadiah lainnya." "Tidak masalah, ayah," sahutku. "Buat aku, dengan ayah mengingat hari ulang tahunku saja, itu sudah cukup bagiku." Lalu aku memeluk ayah sambil menangis dan meminta maaf untuk segala yang kuperbuat, segala rasaku kepadanya. Dan mulai saat itu aku berjanji bahwa aku akan berjuang untuk membuktikan bahwa aku bisa. Para sahabat sekalian, pesan cerita ini untuk kita adalah, terutama bagi para orang tua, jika saat ini Anda berada di ambang perpisahan, maka kukatakan kepadamu, pasti Anda merasa benar dengan keputusanmu untuk berpisah dan bercerai. Masing-masing, entahkah suami atau istri, punya alasan itu. Tetapi sadarlah bahwa korban pertama dari keputusanmu untuk berpisah atau bercerai adalah anak-anakmu. Banyak hal yang akan dikorbankan, atau banyak hal akan membuat anak menjadi korban dalam kehidupannya. Selain dia hidup dalam kebimbangan, tapi satu hal yang pasti, bahwa dia tidak memiliki orang tua yang lengkap. Apakah Anda rela untuk meninggalkan anakmu
dalam situasi seperti ini. Ingat, anak adalah milik Tuhan. Dan Tuhan menitipkannya untukmu. Karena itu suatu waktu, pasti Tuhan akan bertanya, di manakah tanggung jawabmu terhadap anak yang kutitipkan kepadamu? Dan kepada teman-teman yang mengalami situasi seperti ini, kuyakinkan engkau bahwa engkau adalah raja atas dirimu dan atas hidupmu. Jangan pernah membiarkan situasi kesekitaranmu, termasuk apa yang Bapak Mama perbuat, melukai hatimu. Bangunlah, tataplah masa depan, karena Dia adalah kepunyaanmu. Bersama dengan Tuhan, Anda pasti bisa. Demikianlah cerita inspiratif pada hari ini. Semoga dapat membantu Anda untuk merasakan dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup.